Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu tentang mean, median, dan modus. Jadi, siapkan alat tulis, mari kita mulai. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, terlebih dahulu kalian harus mengetahui tujuan dari menonton video pembelajaran ini. Yang pertama, kalian dapat memahami konsep mean, median, dan modus suatu data. Yang kedua, kalian dapat membedakan antara mean, median, dan modus. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan dari suatu data. Siapkan catatannya ya. Jika berbicara tentang statistika, sudah pasti kita berbicara tentang data. Terkadang data tersebut sangat banyak, dan kita harus menjelaskan data tersebut dengan mudah kepada orang lain. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekolah kalian bisa memperhatikan transportasi apa saja yang digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah. Ada yang menggunakan transportasi roda 4 seperti mobil. Ada siswa yang menggunakan transportasi roda 2, misalnya motor, sepeda, dan ada juga siswa yang berjalan kaki untuk berangkat ke sekolah. Nah, kalian pasti tidak akan menghitung berapa banyak siswa yang menggunakan transportasi roda 4, roda 2, ataupun yang berjalan kaki setiap harinya, bukan? Namun, karena kalian melihat kebanyakan siswa menggunakan kendaraan roda 2, maka kalian menyimpulkan bahwa transportasi yang sering digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah adalah transportasi roda 2. Anak-anak, proses menjelaskan data dengan memusatkan satu data sebagai sampel itu disebut ukuran pemusatan data. Kenapa disebut pemusatan? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak, kalian hanya mengambil satu data yang mewakili semua data yang ada. Nah, selain ukuran pemusatan data, nanti akan ada ukuran penyebaran data. Tapi hari ini kita khusus membahas ukuran pemusatan data, yaitu 3 ukuran pemusatan data. Yang pertama mean atau rata-rata, median, dan modus. Sekarang mari kita bahas ketiga ukuran pemusatan data tadi. Yang pertama yaitu tentang mean atau rata-rata. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan tinggi badan keempat orang anak yang berdiri di lapangan berikut ini. Berapa saja tinggi badan anak-anak tersebut? Ya, ada yang 5 cm, 8 cm, 6 cm, dan 5 cm. Nah, bagaimana jika seandainya kita diminta untuk menghitung rata-rata dari keempat anak tersebut? Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh tinggi badan anak tersebut, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 24. Lalu menghitung banyak anak yang ada. Berapa orang anak yang ada di sana? Ya, ada 4 orang anak. Maka rata-ratanya adalah jumlah seluruh tinggi badan anak dibagi dengan banyak anak. Maka 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, jadi berapa rata-rata tinggi badan anak tersebut? Ya, 6 cm. Kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai ujian matematika dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai. Di sini kita diminta untuk menghitung siswa yang mendapatkan nilai lebih dari nilai rata-rata. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa rata-rata dari nilai tersebut. Nah, untuk menghitung mean dari sekelompok data di atas, maka kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama,
Kalikan nilai ujian dengan frekuensi masing-masing yang bersesuaian. Contohnya di sini, nilainya 3 dikali dengan frekuensinya 0, ditambah nilai 4 dikali dengan frekuensi 11, ditambah 5 dikali 6, ditambah 6 dikali 9, ditambah 7 dikali 5, ditambah 8 dikali 6, ditambah 9 kali 3, ditambah 10 dikali 0. Hasilnya sama dengan 238. Langkah selanjutnya, jumlahkan frekuensi, yaitu 0 ditambah 11, ditambah 6, ditambah 9, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 3, ditambah 0 sama dengan 40. Selanjutnya baru kita tentukan rata-rata dari nilai tersebut, yaitu jumlah nilai dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi, sama dengan 238 per 40 sama dengan 5,95. Jadi rata-rata dari nilai tersebut adalah 5,95. Jadi banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari rata-rata adalah siswa yang mendapatkan nilai di atas 5,95. Nah, nilai yang lebih dari 5,9 adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi, banyak siswa yang nilainya lebih dari 5,95 adalah 9 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi, banyak siswa yang nilainya lebih dari 5,95 adalah 23 orang. Nah, anak-anak, setelah kita menyelesaikan dua permasalahan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan untuk menghitung rata-rata suatu data, dapat kita gunakan dua rumus yang berbeda. Yang pertama, jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak data. Rumus yang kedua, jumlah nilai dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, mean atau rata-rata itu sendiri dapat disimpulkan dengan X bar. Nah, kapan kita menggunakan rumus yang pertama dan rumus yang kedua? Kita gunakan rumus yang pertama jika data yang diberikan itu termasuk ke dalam data tunggal atau data dalam jumlah sedikit. Dan kapan kita menggunakan rumus yang kedua? Yaitu ketika data yang diberikan dalam jumlah besar atau data dalam bentuk kelompok. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi tersebut, sekarang kerjakan latihan berikut ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Created using Powtoon.